Hai Sobat Berita, kembali lagi di Berita Populer. Berita kali ini datang dari band ternama Indonesia. Siapakah mereka? Langsung saja kita bahas di Berita Populer. Ariel Lukman, Uki Reza, dan David menggelar konser tunggal pada tanggal 19 Oktober tahun 2008 yang disiarkan langsung oleh dua stasiun televisi, RT dan Global Channel. Konser diadakan di Pantai Karnaval di Ancol, Jakarta. CD kompilasi grup, A Name of a Tale, dirilis pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, menjadikan konser ini sebagai penampilan kelima dan terakhir sebelum grup tersebut beralih ke nama Peter Pan pada awal 2009. Grup bermain, bahkan jangan menyebut nama band. Sebelum resmi berganti nama menjadi Noah pada 2012, beserta identitas kelima anggotanya. Setelah Ariel mendapatkan pembebasan bersyarat atas kasus video 2010 yang viral, nama Peter Pan diganti menanggapi kekhawatiran Andika ibunda Tina Juhara. Inspirasi nama Peter Pan berasal dari saran ibunya saat mereka mampir ke sebuah rumah makan yang menyajikan sate kelinci di kawasan Puncak, Jawa Barat dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Tentu saja, hak penggunaan nama band Peter Pan terkait Andika sebagai pencipta nama sekaligus pendiri band ini terkait dengan pemecatan mereka pada 2006. Pengumuman resmi Noah sebagai nama baru band datang pada tanggal 2 Agustus tahun 2012, menyusul berlarut-larutnya proses pencarian nama. Tujuan Nu adalah memberi Anda kedamaian, kenyamanan, dan umur panjang. Replika tugu Peter Pan dipersembahkan kepada Museum Nasional Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 2008 oleh Music to the Studio. Menurut produser eksekutif Indrawati Wijaya, Peter Pan pantas diabadikan karena berbagai prestasi dan perannya sebagai pengaruh bagi grup musik lain yang baru muncul saat itu. Tahap pertama perkembangan Peter Pan dimulai dari kecocokan kemampuan musik Ariel, dan memiliki kedekatan dengan 4 anggota band, yaitu Ariel, Uki, Lukman, dan Andika. Pada tahun 1993, saat dia masih SMP dan Uki adalah teman sekelasnya, mereka memulai band Peppermint untuk bermain di acara sekolah. Saat Anda berada di sekolah menengah, berhentilah membentuk pita kolesterol. Meski sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah berbeda, Lukman menjalin hubungan dengan Ariel melalui adiknya, Bodeng. Saat Ariel menyanyikan lagu lugas berjudul Say You Love Me di sebuah gudang milik Ibu Dewi saat semakin dekat dengan sekolahnya, Lukman penasaran dan optimis dengan prospek suara Ariel. Sebagai gitaris topi saat itu, Lukman memperkenalkan Ariel kepada anggota band lainnya, yang terdiri dari Andika pada keyboard, Abel pada bass anggota pendiri dan saudara ipar Andika Ari pada drum, dan Uki pada gitar. Namun, pengaturan ini tidak berlangsung lama. Band bubar, yang memberi Andika ide untuk memulai Universe, yang kini terdiri dari Ariel pada vokal, Ari pada gitar, Andi pada drum, Indra pada bass, dan Uki pada gitar. Peter Pan pertama kali dikelola oleh Andika dengan membawakan lagu Top 40, kemudian Budi Suratman mengambil alih. Awal tahun 2002, kesempatan besar dari dunia musik Indonesia datang ke Peter Pan berupa pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Peter Pan terpilih untuk membuka Cafe-Nance Performance di Broomstick Cafe dalam rangka perilisan album mereka dan menunjukkan keahliannya sebagai seorang manajer Cafe-Nance pada saat itu yang diberi tugas menyusun band 10 kompilasi dari Ibu Acin yang merupakan eksekutif produser studio tersebut. Band After Sunset memutuskan untuk mundur untuk menerima tawaran kompilasi demo Sony Music dari Independent 2, jadi saya meminta manajer, Budi Suratman, untuk merekomendasikan album demo untuk Peter Pan sebagai gantinya. Mimpi Ideal, Semua Tentang Kita, dan Taman Langit adalah 3 lagu demo yang Budi berikan kepada Noi. Setelah mendengar ketiga demo lagu Peter Pan tersebut, Musika Studio awalnya keberatan dan mengatakan bahwa musik Peter Pan memiliki warna yang sama dengan musik Sheila on 7, namun Noi bersikeras bahwa tidak demikian. Berbeda dengan band-band Indonesia lainnya dan menganggap Peter Pan akan mengembangkan kepribadiannya sendiri jika diberi kesempatan untuk rekaman di masa depan. Mimpi yang Sempurna dipilih sebagai lagu yang akan masuk dalam daftar album kompilasi Cerita Malam tahun 2002 yang diisi oleh 10 band pilihan, antara lain Kuarto Benua, Sex Tulip 4, dan Satu Gelas, setelah diputuskan untuk ikut, rekomendasi dari Capung dan Noe sebagai penanggung jawab. Street Band Puber dan Peter Pan.
Dengan pemasaran album kompilasi ini, Peter Pan mampu meningkatkan angka penjualan album kompilasi Malam 2002, mencapai penjualan 150.000 kopi untuk album kompilasi pertama. Angka penjualan ini tentu saja mengesankan, apalagi Sony Music dan perusahaan lain saat itu terus-menerus menyoroti kesuksesan sebuah proyek kompilasi yang penjualannya ditopang oleh Kafein, Kafein Rise, Wong, dan band asal Jogja bernama S. Panas di tahun 1998 saat munculnya Mimpi yang Sempurna di tanggal sebuah lagu di radio Indonesia yang juga berhasil menjadi lagu andalan para pengamen jalanan. Studio musik yang awalnya ragu dengan warna musik Peter Pan karena dianggap mirip Sheila on 7, mempercepat pengajuan kontrak untuk membahas album debut Peter Pan, Taman Langit, yang dirilis pada Juni tahun 2003. Para pengelola musika studio akibatnya mendapatkan angka yang bagus sekali lagi. Ada 11 lagu di album debut, melebihi 650.000 eksemplar dalam hal penjualan. Melalui upaya musiknya yang luar biasa, kami dapat memperoleh hadiah pertamanya, hadiah multi-platinum, sebagai hasil dari pencapaian ini. Dengan kekuatan kata-kata dan kemasan musik, band ini tidak hanya menggelitik minat generasi muda di tahun 2000-an, tetapi juga berdampak pada minat pecinta musik di tahun 90-an bahkan 80-an. Pada tanggal 18 Juli tahun 2004, pengerjaan album kedua, Bintang di Langit, dirilis pada Agustus tahun yang sama. Peter Pan kembali hadir di belantika musik Indonesia dengan tampil di 6 kota dan 6 provinsi di tengah permintaan masyarakat yang terus meningkat. Konser berlangsung selama 45 hingga 1 jam masing-masing sepanjang hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Berita Populer.